Kaisar Naga Abadi Chapter 821 Bahasa Indonesia. 821 Bab 821 Menghancurkan angin dan awan yang kacau balau. Dia belum pernah melihat Wang Jue sejak pertempuran daftar Raja Surgawi. Dia seharusnya berkultivasi dalam pengasingan, tetapi sekarang dia telah muncul. Apa yang salah? Kamu telah dikalahkan, dan sekarang kamu ingin dikalahkan lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming? Aku kalah dalam pertempuran para raja, tapi apa pentingnya kalah di kerajaan raja? Tingkat samudera spiritual adalah dunia tempat para jenius bersaing. Sekarang, aku bisa mengalahkanmu semudah membalikkan tanganku. Tubuh Wang Jue memancarkan aura terbakar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi menyaksikan dengan penuh minat. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di Istana Langit Empyrean akan benar-benar mengalami perselisihan internal. Tentu saja mereka senang melihat hal ini terjadi. Long Qianli sedikit mengernyit. Dia mengenali Lu Ming, tapi dia sudah pernah membantu Lu Ming dan kelompoknya. Dia tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadi mereka setiap saat. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari keluarga kuno. Selanjutnya, pandangannya tertuju pada Wang Haoxian, yang berdiri di belakang Lu Ming. Dia sangat terkejut. Mengapa Wang Haoxian berdiri di belakang Lu Ming? Jika Wang Haoxian bergerak, dia tidak percaya diri. Wang Jue, bagaimana kalau mengizinkanku memiliki orang ini? Luan Fengyun memandang Wang Jue. Baiklah, Wang Jue mengangguk. Akan lebih baik jika Luan Fengyun bisa menjaga Lu Ming. Bus, pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan menghalangi jalan Lu Ming. Jika kamu ingin menyentuh Lu Ming, kamu harus melewatiku dulu. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Wang Haoxian, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Luan Fengyun berubah drastis. Dia baru saja melihat Wang Haoxian. Dia bingung mengapa Wang Haoxian bersama Lu Ming dan yang lainnya. Dia mengira mereka berada di jalur yang sama. Jika kamu ingin menyentuh Lu Ming, kamu harus mengalahkanku dulu. Wang Haoxian terus berbicara dengan dingin. Hal ini menyebabkan ekspresi Luan Fengyun menjadi lebih buruk. Wang Haoxian adalah seorang jenius tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Wang Haoxian, kenapa kamu melakukan ini? Wang Jue berkata, matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Dia berasal dari klan yang sama dengan Wang Haoxian. Wang Haoxian sangat arogan, sangat berbakat, dan fokus pada kultivasi. Dia tidak pernah bersikap baik kepada orang lain, terutama laki-laki. Selain mencintai kakaknya Wang Haotian, dia hampir tidak punya teman. Sekarang, dia berdiri di depan Lu Ming dan membantunya memblokir musuh yang kuat. Ini agak sulit dipercaya. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga tidak percaya. Banyak orang yang tidak mengenal Lu Ming menebak siapa dia hingga mampu membuat keajaiban tingkat dewa. Wang Haoxian bertindak seperti ini. Aku akan melepaskanmu hari ini demi Wang Haoxian. Kata Luan Fengyun dengan dingin. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Apakah aku memintamu pergi? Bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Suara Lu Ming terdengar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Wang Haoxian, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Luan Fengyun berhenti dan melirik Wang Haoxian. Namun, Wang Haoxian mundur 2 langkah. Dia tampak sangat patuh pada Lu Ming dan tidak berniat ikut campur. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Luan Fengyun juga mengerutkan kening, dan berkata, Lu Ming, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, aura kuat muncul dari tubuhnya. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Jelas sekali bahwa awan angin yang kacau juga telah mengalami kemajuan besar dalam 6 bulan terakhir, dan telah meningkat 1 tingkat. Sebuah busur besar muncul di tangannya, dan aura di sekelilingnya menjadi tajam. Dia mundur dan memasang anak panah di busurnya. Sebuah anak panah menembus angkasa dan melesat ke arah Lu Ming. Itu secepat kilat dan sekuat guntur. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari favorit kuasi surga dalam daftar 1000 talenta teratas, kekuatan tempur Luan Fengyun sangat kuat. Tidak banyak orang dengan level yang sama yang bisa menghindari panah ini. Xian Yanxing, si gendut, dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali.
Tampaknya mereka tidak khawatir sama sekali. Lu Ming tidak bergerak dan membiarkan anak panah itu mengenai dirinya. Sepertinya Lu Ming tidak bereaksi sama sekali. Lu Ming akan mati. Banyak orang mempunyai pemikiran ini. Anak panah itu merobek udara dan tiba di depan Glabella Lu Ming dalam sekejap. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya pindah. Dia mengulurkan tangannya. Tidak banyak orang yang bisa melihat ketika dia mengulurkan tangan dan menangkap anak panah itu. Anak panah itu berhenti tepat di depan Glabella Lu Ming, kurang dari 1 inci darinya. Hampir semua orang membelalak karena terkejut. Lu Ming sebenarnya menangkap anak panah itu dengan tangan kosong. Ini bukanlah anak panah yang ditembakkan oleh orang biasa, tapi oleh Luan Fengyun. Sebuah anak panah yang ditembakkan oleh Luan Fengyun, yang telah mencapai puncak tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, benar-benar menakutkan dan dapat membunuh seorang ahli biasa di tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual. Namun, Lu Ming dengan santai meraihnya di tangannya. Dampak visual seperti ini sungguh terlalu hebat, membuat pikiran orang menjadi linglung. Luan Fengyun, sudah setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu belum mengalami kemajuan sama sekali. Lu Ming tersenyum. Dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya dan panah di tangannya hancur. Murid Luan Fengyun berkontraksi, dan dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, dia menarik busurnya lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. 9 anak panah itu ditembakkan dalam garis lurus. Anak panah dari belakang mengenai anak panah di depan, menyebabkan kecepatan anak panah di depan meningkat drastis. Kecepatan panah pertama bahkan lebih mengerikan. Namun, Lu Ming maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Anak panah itu hancur berkeping-keping. Hati Luan Fengyun dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia dengan panik mundur. Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan muncul di depan Luan Fengyun dalam sekejap. Karena ketakutan, Luan Fengyun meledak sekuat tenaga. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan pedangnya hancur. Cakar Lu Ming mencengkeram tenggorokan Luan Fengyun. Esensi klasik dalam tubuh Luan Fengyun telah tersegel sepenuhnya. Dia sedang berjuang di tangan Lu Ming. Penonton sangat terkejut. Luan Fengyun adalah seorang pilihan kuasi surga dan sangat kuat. Namun, di tangan Lu Ming, dia seperti anak ayam kecil, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Semua serangan Lu Ming dengan mudah dibubarkan dan dibatalkan. Beberapa orang yang mengetahui tentang pertempuran di 100 gunung yang dihormati bahkan lebih terkejut. Saat itu, Lu Ming sepenuhnya ditekan oleh Luan Fengyun dan bukan tandingannya. Namun, baru setengah tahun berlalu dan kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia benar-benar bisa menekan Luan Fengyun. Benar-benar menakutkan. Lepaskan dia. Kedua pemuda itu berteriak dari balik awan angin yang kacau dan menyerang Lu Ming pada saat yang bersamaan. Bang! Tendangan Lu Ming mengandung kekuatan langkah menghentak surga 9 naga. Kedua pemuda itu berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, tetapi mereka bukanlah anak ajaib dan jauh lebih rendah dari Lu Ming. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah dan mundur. Seberkas cahaya muncul di jari Lu Ming dan dia menebasnya. Puci! Darah berceceran ke segala arah. Salah satu lengan Luan Fengyun terlepas dan dipotong oleh Lu Ming. Luan Fengyun menggeram pelan, dan tubuhnya mulai meronta sekuat tenaga. Lu Ming mengayunkan lengannya dan membuang Luan Fengyun. Lengan ini akan digunakan untuk membalas serangan diam-diammu. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan melawanku lagi. Lu Ming berkata dengan dingin. Luan Fengyun berteriak dengan marah. Dia mengedarkan kultivasinya untuk menghentikan pendarahan dan memandang Lu Ming dengan sedikit kebencian dan keterkejutan. Di sisi lain, pupil Wang Jue berkontraksi tajam, dan jantungnya bergejolak. Kekuatan tempur Wang Jue kuat dan bakatnya luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk peringkat Raja Surgawi. Begitu dia menerobos ke alam lautan roh, budidayanya meningkat pesat, dan dia sekarang berada di puncak alam lautan roh tingkat keempat. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan cukup untuk menghancurkan Lu Ming dan membalas dendam pada hari dia menduduki peringkat Raja Surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 822 Bahasa Indonesia 822 bab 822 mundur tanpa perlawanan. Namun, dia sekarang menyadari bahwa kultivasi Lu Ming tidak terduga. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan.
Bahkan Luan Fengyun dihancurkan oleh Lu Ming. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, tatapan Lu Ming beralih padanya. Sekarang, apakah kamu masih ingin bertarung? Suara tenang terdengar. Mata semua orang terfokus pada Wang Jue. Apakah kamu masih ingin bertarung? Dia tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Jika Luan Fengyun dengan mudah dikalahkan, maka jika dia bertarung, bukankah dia akan lebih dikalahkan? Wajah Wang Jue berubah menjadi hijau dan kemudian putih. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Dia berubah menjadi cahaya pelangi dan langsung meninggalkan tempat ini. Dia mundur tanpa perlawanan. Tidak ada yang merasa mundurnya Wang Jue adalah tanda pengecut. Faktanya, banyak orang yang setuju dengan tindakan Wang Jue. Saat menghadapi lawan yang tidak bisa ia kalahkan, mungkin mundur adalah pilihan paling bijak. Lu Ming tersenyum tipis dan kembali ke Xian Yanxing dan yang lainnya. Di depan platform batu, mata panjang Qianli bersinar saat dia melihat ke arah Lu Ming. Dia terkejut karena dia tidak bisa melihat melalui Lu Ming. Dia masih ingat bahwa setengah tahun yang lalu, di Gunung 100 yang mulia, Lu Ming dan yang lainnya harus mengandalkan reputasinya untuk meninggalkan gunung tersebut. Namun, hanya dalam waktu setengah tahun, Lu Ming telah memberikan perasaan yang tak terduga pada Long Qianli. Hehe, menarik. Di platform batu, Blood Sword 19 mencibir. Kemudian, dia melihat sekeliling lagi dan berkata, karena tidak ada orang lain di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual yang akan bertarung, maka mari kita bertempur di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Cahaya darah, pergilah. Ya, seorang pria muda di samping Blood Sword 19 mengangguk dan melangkah maju, muncul di tengah platform batu. Aura di tubuhnya meledak. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, siapa yang akan maju dan bertarung? Wajah Su Emang pucat, tapi matanya semerah darah. Lingkungan sekitar platform batu benar-benar sunyi. Kali ini, Sekte Mayat Langit jelas telah mengirimkan ahli top dari semua tingkatan. Kekuatan tempur mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Cahaya berdarah ini jelas merupakan sosok seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri, naik ke atas hanya akan memalukan. Aku akan pergi. Beberapa saat kemudian, sebuah suara terdengar. Seorang pria muda berjubah merah terbang ke ring pertarungan. Semua orang menyadari bahwa orang ini adalah dewa semu yang ajaib dari klan Wang. Dia sangat kuat. Ledakan. Nyala api memenuhi udara saat hewan kesayangan klan Wang meraung dan menyerbu menuju cahaya merah darah. Bus. Pedang itu berdengung saat pedang berwarna darah Qi melonjak. Cahaya berwarna darah memancarkan Qi darah yang pekat saat bertarung dengan surga favorit klan Wang. Alam niat darah dari Sekte Mayat Surgawi sangat kuat. Keluarga Wang bukanlah tandingannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Benar saja, setelah selusin gerakan, Paragon klan Wang bukanlah tandingannya dan berhasil ditekan. Setelah beberapa gerakan lagi, dia terpaksa batuk darah dari lampu merah darah dan tersesat. Siapa lagi yang ingin bertarung? Cahaya berdarah terus menantangnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sial, aku akan bertarung denganmu. Seorang pemuda kekar meraung dan bergegas menaiki platform batu. Namun, pemuda ini bahkan lebih lemah dari ahli kebanggaan surga klan Wang. Dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Untuk sementara waktu, tidak ada yang naik panggung untuk bertarung. Sayang sekali Luan Fengyun dikalahkan. Awalnya, Luan Fengyun adalah kekuatan pertempuran penting dari tingkat samudera spiritual tingkat kelima, dan mungkin merupakan tingkat samudera spiritual tingkat kelima yang terkuat di tempat kejadian. Dia mungkin bisa melawan pihak lain. Sekarang lengan Luan Fengyun telah terputus, tidak ada seorang pun di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual yang dapat melawannya. Diskusi lembut bisa terdengar dari sekitar. Angin dan awan yang kacau bukanlah apa-apa. Biarkan saya mengajari dia bagaimana berperilaku. Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang. Dia menyeringai, membawa kapak perangnya, dan melangkah maju ke platform batu. Lu Ming dan yang lainnya tersenyum. Mereka tidak khawatir tentang lemaknya. Dalam pertarungan di level yang sama, kecuali si gendut bertemu dengan seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan dewa, dia tidak akan kalah. Berat, kamu sangat sombong. Biarkan aku
melayanimu. Pria gendut itu memegang kapak di satu tangan dan berputar beberapa kali di udara. Kapak seukuran pintu bersiul mengikuti angin saat melihat ke arah lampu merah darah secara provokatif. Seolah-olah dia adalah master yang tiada taranya. Si gendut ini, bisakah dia melakukannya? Beberapa orang mengungkapkan keraguannya. Aku seharusnya bisa, kan? Kembali ke 100 gunung yang dihormati, si gendut dan Lu Ming ini berperang melawan keluarga Luan dan ahli keluarga Jiang. Kekuatan tempur yang mereka tunjukkan juga sangat kuat. Seseorang menjawab. Beberapa dari mereka memandang si gendut dengan harapan, berharap dia akan menang. Bertarung. Lampu merah darah sangat jelas. Pedang Ki berwarna merah darah melonjak ke langit dan menebas lemak. Sarangnya, aku bahkan belum menyuruhmu memulai, dan kamu sudah bergerak. Anda curang. Pria gendut itu berteriak. Dia memutar kapak lebar di tangannya dan memblokir di depannya. Dentang. Cahaya pedang berwarna merah darah menusuk kapak lebar pria gemuk itu, membuat suara benturan logam. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, ambil ini. Kapak perang pria gemuk itu bergetar, dan cahaya merah darah merasakan kekuatan yang besar. Ekspresinya berubah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Saat dia mundur, dia disambut oleh serangan seperti badai dari Fatih. Kapak tempur itu bagaikan angin puyuh, yang terus-menerus menebas cahaya merah darah. Setiap serangan sepertinya mampu membelah langit. Ekspresi lampu merah darah berubah drastis. Ia mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi dengan setiap gerakan yang diblokir, ia akan mundur selangkah. Setelah 10 serangan kapak berturut-turut, lampu merah darah mengeluarkan seteguk besar darah dan terlempar. Ia memenangkan. Si gendut menang dengan kekuatan yang menghancurkan. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Haha, kamu benar-benar lemah. Pria gendut itu tertawa. Baiklah, gemuk, kamu luar biasa. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan ekspresi riang. Dia akhirnya memenangkan satu pertempuran. Dia telah kalah terlalu banyak dalam 2 hari terakhir. Dia telah tertangkap basah oleh Sekte Mayat Surgawi dan kalah dalam banyak pertempuran berturut-turut. Sekarang, dia akhirnya memenangkan satu pertarungan. Si gendut ini berdiri bersama Lu Ming. Tentu saja dia tidak buruk. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Mereka yang bisa berjalan bersama kemungkinan besar adalah orang jenius dengan level yang sama. Memang, diskusi di sekitarnya membuat si gendut merasa semakin nyaman. Haha, Sekte Mayat Surgawi, apakah kamu punya yang lebih kuat? Cepat dan kirim mereka keluar. Aku akan mengurusnya satu per satu. Kapak perang di tangan si gendut berayun maju mundur, menyebabkan angin kencang bertiup. Hah! Pedang darah 19 mendengus dingin. Kali ini, Sue Mang adalah yang terkuat di antara jenius spiritual tingkat samudera tingkat 5 yang dia bawa. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa memperoleh kemenangan berturut-turut dengan membuat istana surgawi surga Empyrean lengah dan meredam semangat mereka. Dia tidak mengira seorang gendut akan muncul entah dari mana dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Apakah kamu membangkitkan garis keturunan dewa? Petik 2. Pedang darah ke-19 bertanya dengan dingin. Jika si gendut adalah anak ajaib tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, tidak akan ada kejayaan bahkan jika dia menang. Omong kosong. Jika saya telah membangkitkan garis keturunan dewa, saya tidak akan memerlukan begitu banyak gerakan untuk mengalahkannya. Satu gerakan saja sudah cukup. Pria gendut itu cemberut. Baiklah, kalian menangkan pertarungan ini. Pedang darah ke-19 kemudian menoleh ke arah Long Qianli dan berkata, Long Qianli, mengapa kita tidak melakukan pertarungan antara para jenius tingkat dewa? Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar dan mata mereka berbinar. Acara utama akan segera dimulai. Akhirnya tiba waktunya untuk pertarungan antara keajaiban tingkat dewa. Membangkitkan garis keturunan dewa dan tidak membangkitkan garis keturunan dewa adalah dua konsep yang berbeda. Sebagian besar ahli kebanggaan surga hanya membangkitkan garis keturunan tingkat raja, dan banyak dari mereka hanya berada di tingkat ke-9. Terlalu sulit untuk membangkitkan garis keturunan dewa. Kaisar Naga Abadi Chapter 823 Bahasa Indonesia 823 Bab 823 Pertarungan antar jenius tingkat dewa. Terakhir kali daftar 1000 talenta terbaik dibuat,
hanya 300 talenta teratas yang membangkitkan garis keturunan dewa. 300 orang, termasuk sekte jimat-jimat, sekte mayat surgawi, dan istana surgawi Kaisar Langit, berasal dari ratusan domain besar. Dalam domain sebesar itu, hanya ada 300 orang. Seberapa langkakah hal itu? Bahkan dengan penambahan beberapa bintang yang sedang naik daun, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, jarang sekali melihat pertarungan antara para jenius tingkat dewa. Hanya sebelum pertempuran Providence, ketika semua jenius tertinggi berkumpul, akan terjadi bentrokan antara jenius tertinggi tingkat dewa. Seiring berjalannya waktu dan pertempuran Providence semakin dekat, bentrokan antara para jenius tertinggi tingkat dewa pasti akan meningkat dan menjadi lebih intens. Haha, pedang darah 19, apakah kamu akhirnya akan bertarung? Aku akan bermain denganmu. Long Qianli tertawa dan melangkah ke platform batu. Panjang Qianli, kamu salah paham. Kali ini, bukan aku yang bertarung. Itu kakak mudaku, Gui Yue. Anda bisa bertarung. Pedang darah 19 tertawa. Bus. Begitu suara pedang darah 19 jatuh, sesosok tubuh melintas dan tiba-tiba muncul di depan Long Qianli. Sangat cepat. Banyak orang terkejut. Mereka hampir tidak melihat kapan bulan hantu muncul di depan Long Qianli. Seolah-olah dia berdiri di sana sepanjang waktu. Kamu adalah bulan hantu. Panjang Qianli bertanya dengan cemberut. Tidak buruk. Gui Yue terlahir dengan acuh tak acuh. Dilihat dari penampilannya, dia masih sangat muda, tidak lebih dari 25 tahun. Mata banyak orang berkedip karena nama Gui Yue sangat asing. Dia sama sekali tidak masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia harus menjadi favorit surga yang baru naik daun. Buat perubahan Anda, Long Qianli tidak lengah sama sekali. Aura kuat terpancar dari tubuhnya saat tombak hitam muncul di tangannya. Cahaya tombak membumbung tinggi ke langit. Puncak tingkat samudera spiritual tingkat 6. Sama seperti Wang Haoxian, budidaya Long Qianli juga telah mencapai puncak alam lautan spiritual tingkat 6. Matanya cerah saat dia menatap bulan hantu. Karena bulan hantu berani melawannya, dia pasti menjadi favorit surga tingkat dewa. Dia pasti sangat kuat, dan dia tentu saja tidak berani meremehkannya. Namun, Gosmun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku. Begitu dia mengatakan itu, suasana menjadi gempar. Orang ini sangat sombong. Kami bahkan belum bertarung dan dia sudah mengatakan bahwa Long Qianli bukan tandingannya. Dia terlalu narsis. Itu benar. Siapakah Qianli Panjang? Dia adalah anak ajaib tingkat dewa. Beraninya dia bicara begitu besar. Betapa menjijikkannya. Saudaraku, beri dia pelajaran yang bagus. Beberapa orang dari istana surgawi surga Empir meraung marah, merasa sangat marah. Buat perubahan Anda, Wei Zhan, kamu terlalu percaya diri. Mata Long Qianli dipenuhi amarah. Dia telah dipandang rendah bahkan sebelum pertempuran. Seorang jenius seperti dia tentu saja tidak bahagia. Desir, sebuah pedang muncul di tangan bulan hantu, aku sudah mengatakan bahwa kamu bukan tandinganku. Jika Anda menambahkannya, itu akan menarik. Kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke Wang Haoxian. Wang Haoxian, kamu juga favorit surga tingkat dewa. Datanglah padaku bersama dengan Long Qianli. Aku lebih tertarik bertarung denganmu. Kata Gosmun acuh tak acuh. Nada suaranya tidak keras, tapi menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Wang Haoxian mengerutkan kening dan matanya tajam. Karena dia ditantang di depan umum, tidak ada alasan baginya untuk tidak melawan. Dia memandang Lu Ming. Jika dia ingin bertarung, dia harus mendapatkan izin Lu Ming. Jika kamu ingin bertarung, pergilah. Lu Ming tersenyum tipis. Rahang banyak orang hampir ternganga. Wang Haoxian harus mendapatkan izin Lu Ming untuk bertarung. Mungkinkah Wang Haoxian telah ditaklukkan oleh Lu Ming dan menjadi wanitanya? Banyak orang yang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Mereka memandang Lu Ming dengan ekspresi cemburu dan iri. Bahkan, banyak dari mereka yang memandangnya dengan kagum. Untuk bisa menaklukkan wanita seperti Wang Haoxian, dia harus terkesan. Hah! Xian Yanxing mendengus dan cemberut. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya, berpura-pura tidak melihatnya. Wang Haoxian mengangguk. Dia maju selangkah dan muncul di platform batu. Long Qianli,
Karena dia ingin menantang kita, ayo bertarung. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Panas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan api ungu meletus. Baiklah, karena orang ini sangat percaya diri, dia pasti punya modal. Hati-hati. Long Qianli mengirimkan transmisi suara ke Wang Haoxian. Auranya semakin kuat dan dia mengarahkan tombaknya ke bulan hantu. Lakukan gerakanmu. Hehe, menarik. Gosmun mencibir, dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Dalam cahaya hitam, ada banyak sosok yang berteriak, mengeluarkan aura yang mengerikan. Membunuh. Mati. Gui Yue berteriak dengan dingin. Tubuhnya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya dingin menusuk tenggorokan Long Qianli. Tidak diragukan lagi, budidaya bulan hantu juga berada di puncak tingkat samudera spiritual tingkat 6. Tombak panjang Qianli bergetar dan langsung menyerang ke depan, berbenturan dengan pedang cahaya. Dengan dentang, cahaya pedang berhasil dihalau, tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang muncul di tenggorokan Wang Haoxian. Wang Haoxian meninju dengan kedua tinjunya, dan pancaran tinju yang panas membakar segalanya. Ledakan, cahaya bilahnya hancur, dan sesosok tubuh melintas dan muncul di depannya. Itu adalah bulan hantu. Kamu mempunyai beberapa keterampilan. Selanjutnya, mari kita ke topik utama. Begitu suara bulan hantu turun, ki hitam tak berujung memenuhi udara. Di dalam ki hitam, ratapan hantu dan lolongan serigala bisa terdengar. Suaranya menyedihkan dan sangat keras. Di platform batu, wajah banyak orang menjadi pucat dan mereka mengeluarkan seteguk darah. Mereka terkejut dan mundur dengan cepat sambil berteriak, ini adalah kehendak hantu jahat. Jangan terlalu dekat. Banyak orang dengan cepat mundur dan baru berani berhenti setelah mereka mundur jauh. Luming melambaikan tangannya dan dinding esensi vital muncul di depannya, menghalangi penyebaran keinginan hantu jahat. Domain niat hantu jahat sangatlah aneh. Hal ini dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran seseorang melalui ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu adalah semacam domain niat yang mirip dengan gelombang suara. Ekspresi Long Qianli dan Wang Haoxian berubah serius saat mereka melepaskan keinginan mereka untuk melawan. Membunuh. Di saat yang sama, keduanya menyerang di saat yang bersamaan. Serangan kekerasan diluncurkan di bulan hantu. Seni pedang Gosmun. Kamu terlalu lemah, kata Gui Yue lembut. Tubuhnya bergetar dan menghilang lagi. Saat berikutnya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di platform batu dan terus-menerus menebas Long Qianli dan Wang Haoxian. Setiap cahaya bilahnya sangat kuat, cepat, dan pada sudut yang sangat rumit. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Seolah-olah ada cahaya pedang yang datang dari setiap sudut platform batu. Teknik budidaya yang aneh. Mata Luming bersinar saat dia menatap platform batu. Serangan Gosmun secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Dia menemukan bahwa tubuh hantu bulan sepertinya telah menyatu dengan keinginan hantu jahat. Dimanapun keinginan hantu jahat itu berada, tubuhnya dapat mencapainya dalam sekejap. Itu cepat dan ganas, sangat aneh. Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan ini adalah dengan menggunakan metode yang ampuh untuk menerobos keinginan hantu jahat. Jelas, Long Qianli dan Wang Haoxian telah memikirkannya juga. Dengan raungan naga, naga banjir iblis berkepala 3 dengan cakra emas yang mempesona muncul di atas kepala Long Qianli. Pada saat yang sama, garis keturunan Dewa Wang Haoxian juga meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 824 Bahasa Indonesia 824 Bab 824 Menyerang Bulan dengan Telapak Tangan. Saat berikutnya, Long Qianli dan Wang Haoxian menggabungkan garis keturunan mereka dan berubah menjadi naga iblis berkepala 3 dan burung api ungu. Mengaum. Setan berkepala 3 membanjiri 3 kepala naga meraung saat cakar naganya merobek ke depan. Seolah-olah itu bisa membelah dunia menjadi 2. Burung api ungu juga menjerit dan mengeluarkan api ungu yang membakar segalanya. Ledakan. Ruangan itu bergetar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kehendak hantu jahat dihancurkan, dan tubuh bulan hantu muncul, melayang kembali. Hehe, kamu sudah menggunakan kartu asmu. Ayo, sambil mencibir, bulan muncul di atas kepala bulan hantu. Namun, bulan ini sangat aneh. Itu adalah bayangan hitam dan hantu berkelap-kelip di atasnya. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan.
Hal yang paling mengejutkan adalah di bulan yang gelap gulita, terdapat dua cakra emas yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dua cakra emas, garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua. Ghost Moon sebenarnya memiliki garis keturunan dewa peringkat kedua. Tidak heran dia begitu sombong. Bus, sosok Ghost Moon berkedip-kedip, dan tubuhnya menyatu dengan bulan yang gelap gulita. Bus, bulan bergetar, dan cahaya hitam tak berujung menyebar. Masing-masing cahaya hitam ini tampak seperti sebilah cahaya, dan menyebar ke arah Long Qianli dan Wang Haoxian. Raungan naga bergema. Tiga kepala naga banjir iblis berkepala tiga memuntahkan serangan tiga atribut. Ada api, kilat, dan sebagainya yang menyebar ke depan. Firibird ungu mengepakkan sayapnya dan api menyebar. Seolah-olah ruangan itu akan terbakar abis. Ledakan, ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh yang keras. Platform batu di bawahnya langsung menjadi abu. Dalam pertempuran sebelumnya, semua orang dengan sengaja mengendalikan ki mereka untuk mencegah platform batu rusak. Namun kini, mereka tidak bisa lagi mengendalikannya. Orang-orang di sekitarnya mundur lagi. Hanya Luming, pedang darah 19, dan beberapa lainnya yang berdiri diam. Menekan, mati. Suara dingin datang dari bulan gelap. Semua orang melihat bulan gelap bersinar dengan cahaya hitam. Seperti bulan hantu yang jatuh, ia menekan Long Qianli dan Wang Haoxian. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, ular iblis berkepala tiga dan Firibird ungu terlempar jauh. Kemudian, mereka menyusut dengan cepat dan berubah menjadi tubuh asli Long Qianli dan Wang Haoxian. Keduanya terhuyung mundur, wajah mereka pucat dan mereka mengeluarkan seteguk darah. Mereka telah dikalahkan. Keduanya telah bergabung, tetapi keduanya dikalahkan oleh bulan hantu. Hehe, bunuh. Bulan hitam tertawa dingin dan tidak berhenti. Itu terus menekan Wang Haoxian dan Long Qianli, memancarkan gelombang yang menakutkan. Long Qianli dan Wang Haoxian sama-sama telah dikalahkan, namun Ghost Moon masih terus menyerang. Apakah dia mencoba membunuh mereka? Tercela, tidak tahu malu, hentikan. Mereka semua telah dikalahkan. Banyak orang di sekitar mulai berteriak. Namun, bulan yang gelap gulita sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Itu terus menyerang. Long Qianli dan Wang Haoxian berteriak dengan marah dan melancarkan serangan mereka untuk melawan. Namun, keduanya sudah terluka. Sekarang mereka telah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Bagaimana mereka bisa memblokirnya? Seketika, keduanya terlempar, dan dua lubang dalam muncul di tanah. Wajah mereka pucat, dan mereka batuk lagi seteguk darah. Namun, bulan hitam terus menekan. Tercela, kamu masih ingin bertarung. Raungan marah terdengar dari sekeliling. Pedang darah 19 mencibir. Dan EBSP, bulan yang gelap gulita memancarkan kekuatan tak terbatas saat ia terus menekan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di bawah bulan yang gelap gulita. Dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah bulan yang gelap gulita. Ledakan. Ruangan itu sepertinya telah hancur, dan bulan hitam bergetar hebat. Kemudian, ia dikirim terbang ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Pemandangan ini, di mata orang banyak, seperti seseorang yang menabrak bulan. Serangan telapak tangan yang membuat bulan terbang. Mata semua orang terkejut saat melihat sosok itu. Itu dia, Luming. Sebuah nama muncul di benak semua orang. Sosok ini adalah Luming. Long Qianli dan Wang Haoxian telah dikalahkan, tetapi bulan hantu masih menyerang. Oleh karena itu, Luming harus menghentikannya. Itu kamu. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan membunuhmu juga. Raungan marah datang dari bulan yang gelap gulita. Cahaya hitam itu seperti pisau. Namun, Luming mengulurkan telapak tangannya dan semua kilauan bilahnya hancur. Bus, Luming maju selangkah dan mendekati bulan. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Bulan yang gelap gulita itu seperti bola karet. Itu dikirim terbang tinggi ke langit oleh telapak tangan Luming. Bus, Luming mengambil beberapa langkah ke depan dan tubuhnya seperti aliran cahaya. Dia melonjak ke langit dalam sekejap dan muncul di atas bulan hitam. Kekuatan melahap yang mengerikan muncul dari tangan kirinya dan menyelimuti bulan gelap, menyebabkannya bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Garis keturunanku. Jeritan ketakutan datang dari bulan gelap.
Bang! Saat berikutnya, Lu Ming membenturkan telapak tangannya dengan keras ke bulan gelap. Bulan yang gelap gulita langsung meledak seperti balon hitam. Sosok Ghost Moon muncul dan dengan cepat jatuh ke tanah. Lu Ming maju beberapa langkah, sosoknya jatuh seperti meteor dengan kecepatan tinggi. Energi kekerasan meledakkan tubuh bulan hantu. Ledakan. Tubuh Ghost Moon menghantam tanah dengan keras. Bumi berguncang, bebatuan beterbangan, dan debu memenuhi udara. Bagaimana itu? Mata semua orang tertuju pada asap dan debu. Ketika debu mereda, semua orang dapat melihat lubang besar yang lebarnya beberapa ratus meter dan kedalaman beberapa puluh meter di atas tanah. Lu Ming berdiri tepat di tengah lubang, salah satu kakinya menginjak wajah bulan hantu. Ghost Moon terbaring di lubang yang dalam seperti ikan mati, darah muncrat dari mulutnya dan tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Bulan hantu telah benar-benar pingsan. Tubuhnya yang bergerak-gerak hanyalah reaksi naluriah. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saking sunyinya, hanya suara orang yang terengah-engah saja yang terdengar. Gui Yue, yang tadinya sombong dan mengalahkan Long Qianli dan Wang Haoxian, kini diinjak-injak di bawah kaki Lu Ming seperti ikan mati. Pemandangan yang mengerikan. Hanya kurang dari 1 menit, tapi dampak yang diberikannya terlalu kuat. Penekanan. Ini adalah penindasan total. Saat berikutnya, penonton bersorak nyaring. Haha, pukulan bagus, stomp bagus. Ini sangat keren. Bukankah bulan hantu ini sangat sombong? Seorang jenius baru yang ingin menginjak para jenius yang lebih tua untuk bangkit sekarang menjadi ikan mati. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di 9 naga. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengeja kata, kematian? Petik 2. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan pikiran nyaman di hati mereka. Long Qianli memandang Lu Ming dengan kaget. Dia baru saja bertarung dengan Ghost Moon dan tahu betapa menakutkannya dia. Dia dan Wang Haoxian dihancurkan bahkan ketika mereka bergabung, tetapi Ghost Moon dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming telah mengalahkan bulan hantu dengan mudah dalam keadaan normalnya bahkan tanpa menggunakan meridian darahnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah budidaya Lu Ming hanya berada pada tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Dia tidak menggunakan kultivasinya yang mendalam untuk menekan bulan hantu, tetapi dia mengandalkan kekuatan tempur murni. Long Qianli tersenyum pahit. Itu baru setengah tahun. Setengah tahun yang lalu, dia tidak menganggap serius Lu Ming. Alasan mengapa dia membawa mereka keluar dari 100 gunung mulia sepenuhnya karena kesetiaan Lu Ming dan kelompoknya, serta demi Ruan Tingting. Itu sebabnya dia membantu mereka. Namun, hanya dalam waktu setengah tahun, dia menyadari bahwa Lu Ming telah sepenuhnya melampaui dirinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 825 Bahasa Indonesia. 825 Pertemuan Pertukaran. Lu Ming sangat tenang. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan dengan level yang sama. Meskipun garis keturunan Gui Yue berada di peringkat kedua tingkat dewa, mustahil teknik bela diri garis keturunan yang dia pahami mencapai tingkat setengah dewa tingkat atas. Gui Yue hanya mengeksekusi teknik seni bela diri tingkat setengah dewa tingkat rendah. Bahkan jika teknik kultivasi yang dia kembangkan juga berada pada level dewa, dia masih dihancurkan oleh Lu Ming dalam pertempuran di level yang sama. Lu Ming bahkan tidak menggunakan kekuatan naganya atau fusi meridian darah untuk mengalahkan bulan hantu dengan mudah. Pada saat itu, pandangan Lu Ming tertuju pada pedang darah 19. Apakah kamu masih ingin terus berjuang? Suara Lu Ming ditransmisikan ke pedang darah 19 saat dia menginjak bulan hantu. Seketika, mata semua orang tertuju pada pedang darah 19. Niat Lu Ming jelas. Dia jelas menantang Blood Sword 19. Kalau begitu, apakah Blood Sword 19 berani menerima tantangan itu? Ekspresi Blood Sword 19 berubah jelek. Budidayanya juga berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, yang sama dengan Long Qianli dan Wang Haoxian. Garis keturunan yang dia bangun juga berada pada tingkat pertama dari tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya hampir sama dengan Long Qianli dan Wang Haoxian. Bahkan bulan hantu pun telah hancur. Jika dia naik, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan Gui Yue.
Ada banyak keajaiban tingkat dewa di tingkat ke-6 dari tingkat samudra spiritual di sekte mayat surgawi kita yang lebih kuat dari Gui Yue. Hanya saja mereka tidak datang hari ini. Apakah Anda berani pergi ke pertemuan itu dalam waktu setengah bulan? Petik 2. Pedang darah ke-19 berkata dengan dingin. Hehe, sepertinya kamu tidak berani melawan. Jika kamu tidak berani melawan, katakan saja kamu tidak berani melawan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Enyah. Lu Ming menendang Gui Yue, yang seperti ikan mati, ke arah pedang darah 19. Seorang murid sekte mayat surgawi keluar dan menangkap tubuh Gui Yue. Ayo pergi. Pedang darah 19 berteriak, dan kemudian sekelompok orang dari sekte mayat surgawi melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Banyak orang memandang Lu Ming dengan kagum. Dia telah menghancurkan bulan hantu dan memaksa pedang darah 19 mundur dengan satu kalimat. Kekuatan macam apa ini? Hal ini terutama berlaku untuk Luan Fengyun dan murid keluarga Luan lainnya. Mereka semua sangat ketakutan. Luan Fengyun memandang Lu Ming dengan bingung. Dia masih tidak percaya. Setengah tahun yang lalu, Lu Ming masih ditekan olehnya dan hanya bisa menggunakan formasi untuk melawan. Namun, setengah tahun kemudian, Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan keajaiban tingkat dewa itu, apalagi dia. Garis keturunan dewa. Dia pasti menggunakan token itu untuk memasuki kolam darah dan membangkitkan garis keturunan dewa. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Pikiran Luan Fengyun berputar, dan kemudian dia diam-diam mundur bersama pemuda keluarga Luan lainnya. Saudara Lu, terima kasih. Long Qianli melangkah maju dan memandang Lu Ming dengan ekspresi rumit. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudaraku, kamu terlalu sopan." Lu Ming tersenyum. "Saudara Lu, kamu benar-benar mengagetkanku. Hanya dalam waktu setengah tahun, Anda telah benar-benar mencapai kondisi seperti itu. Aku malu." Long Qianli menghela nafas. Kemajuan pesat Lu Ming menunjukkan bahwa potensinya jauh lebih besar daripada potensinya. Masa depannya tidak dapat diprediksi, sama seperti mereka yang berada di peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, terutama mereka yang berada di 20 besar atau bahkan 10 besar. Itu semua adalah monster yang tidak dapat diprediksi. Saya hanya beruntung. Lu Ming tersenyum tipis dan menepisnya dengan ringan. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Long Qianli tidak banyak bicara. Dia berkata, "Saudara Lu, dalam waktu setengah bulan, akan ada pertukaran di bawah kuali 9 naga surgawi di pembuluh darah naga pertama. Pada saat itu, selain 100 jenius teratas dari istana surgawi surga Empyrean dan sekte mayat surgawi, sebagian besar orang akan berpartisipasi. Keturunan kuat dari lembah setan langit juga akan berpartisipasi. Dengan kekuatan tempur saudara Lu, Anda akan sangat membantu pihak kami. 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, apakah Anda tidak akan berpartisipasi? Dan sekte jimat-jimat, tidak ada yang datang." Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte jimat-jimat telah sangat lemah dalam beberapa ribu tahun terakhir. Meski masih menjadi salah satu dari 4 penguasa di wilayah Tandus Timur, ia tidak bisa lagi dibandingkan dengan 3 penguasa lainnya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ini sangat sederhana dan tidak akan mengirim siapapun untuk berpartisipasi. Ia hanya akan mengirimkan talenta tertingginya untuk berpartisipasi dalam perang dewa. Long Qianli mengangguk dan mulai menjelaskan. Dan 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas adalah kunci pertempuran Providence. Mereka tidak akan mudah terekspos dan semuanya berlatih dan berkultivasi di tempat rahasia. Mereka tidak akan muncul sebelum pertempuran Providence. Oh, Lu Ming mengangguk. "Saudara Lu, kalau begitu aku pergi dulu," kata Long Qianli. Dia kemudian melihat ke arah Ruan Tingting dan berkata, "Tingting, apakah kamu akan menjadi pengawal kerajaan di Tian bersamaku atau kamu akan keluar untuk menemani temanmu?" "Saudaraku, kamu bisa kembali dulu. Saya akan tinggal di sini bersama Suan-Suan, Lu Ming, dan yang lainnya," kata Ruan Tingting sambil tersenyum. Long Qianli mengangguk, lalu menangkupkan tinjunya ke Lu Ming dan yang lainnya sebelum dia pergi. "Lu Ming, kamu sangat kuat. Anda jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu." Qiao Xuan terbang di depan Lu Ming, matanya yang besar berbinar saat dia menatapnya, wajahnya penuh kekaguman dan pemujaan. Uhuk-uhuk,
Lu Ming terbatuk-batuk dan mengusap hidungnya. Dia sedikit malu dengan tatapan Qiao Xuan. Cabul, ayo pergi. Xian Yanxing berjalan mendekat dan mendengus. Dia memegang lengan Lu Ming dan menariknya ke depan. Hehe, Nona Xian Yanxing cemburu. Suara Qiao Xuan terdengar dari belakang. Tentu saja, Xuan, kamu terlalu nakal. Mengapa kamu tidak memeriksa apakah Nona Nianxing ada? Suara lembut Ruan Tingting terdengar. Tingting, ayo, aku akan memelukmu. Suara si gendut terdengar. Pergi, ke samping dan tenangkan diri. Suara Ruan Tingting keluar, diikuti oleh tawa seperti lonceng Qiao Xuan dan desahan Fatih. Wang Haoxian memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan ekspresi rumit, lalu mengikuti mereka. Sekelompok orang menuju Sekte Awan Laut. Setelah itu, setiap orang sesekali berkeliling gunung dan sungai, dan sesekali berhenti untuk bercocok tanam. Mereka semua adalah anak muda, dan setelah tidak bertemu selama setengah tahun, mereka memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Mereka rukun, dan bahkan Xian Yanxing mulai berbicara lebih banyak. Selama periode waktu ini, Lu Ming tidak merasa terlalu tegang. Itu adalah momen relaksasi yang langka. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Masih ada 3 hari tersisa sebelum pertukaran antara talenta tertinggi dari Istana Surgawi-Surgawi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit. Lu Ming, apakah kamu akan pergi ke bursa? Ruan Tingting bertanya. Tentu saja, aku akan pergi. Semua favorit surga dari 3 kekuatan Tuan ada di sini. Saya tidak bisa melewatkan acara langka seperti itu. Selain itu, saya ingin melihat keturunan kuat dari Lembah Setan Langit. Kata Lu Ming, Lembah Setan Langit bisa dikatakan sebagai kekuatan paling kuno di timur yang tandus. Itu sudah ada sejak zaman kuno, jauh lebih lama dari Istana Surgawi Surga Empyrean dan Sekte Jimat. Lembah Iblis Langit seluruhnya terdiri dari binatang iblis. Ada banyak iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan ada banyak keturunan dengan garis keturunan binatang dewa. Mereka sangat kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa Lembah Iblis Surgawi adalah kekuatan terkuat di Timur Tandus, bahkan lebih kuat dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Terlebih lagi, di setiap generasi, Lembah Iblis Langit akan melahirkan banyak keturunan dengan garis keturunan binatang dewa. Keturunan ini tidak diragukan lagi adalah anak surga yang bangga di antara binatang iblis dengan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Itu hebat. Ayo berangkat bersama. Jika kita datang lebih awal, kita bisa istirahat di sana. Kata Ruan Tingting. Ting, bolehkah aku pergi? Qiao Xuan mengedipkan matanya yang besar. Di antara semuanya, Qiao Xuan jauh lebih lemah dan tidak bisa dianggap sebagai favorit surga. Dan pertemuan pertukaran itu dihadiri oleh orang-orang jenius. Kaisar Naga Abadi Chapter 826 Bahasa Indonesia. 826 Kuali 9 Naga Surgawi. Ayo pergi bersama. Siapapun yang tidak mengizinkanmu masuk, aku akan mengusirnya. Lu Ming tertawa. Qiao Xuan sangat gembira. Segera, Qiao Xuan berbicara kepada ayahnya, Qiao Long, dan Qiao Long tentu saja setuju. Agar Qiao Xuan dapat menghadiri pertemuan seperti itu, pasti akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Ini akan sangat membantu budidayanya di masa depan. Segera, kelompok itu terbang menuju pusat 9 naga. Perjalanan puluhan juta mil bukanlah waktu yang lama bagi mereka. Mereka mengobrol sambil terbang, tidak cepat atau lambat. Mereka tiba dalam waktu kurang dari sehari. Dari jarak puluhan ribu mil, barisan pegunungan yang megah dapat terlihat di kejauhan. Itu adalah salah satu dari 3 urat naga di tengah 9 naga. Setelah menempuh perjalanan puluhan ribu mil, banyak bangunan muncul di depan mereka. Ada berbagai macam istana, paviliun, dan bahkan toko. Ada segalanya yang bisa dipikirkan orang. Tampaknya ini adalah sebuah kota, tetapi kota ini tidak memiliki tembok kota. Itu hanyalah bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang datang dan pergi ke dalam gedung, dan gedung itu sangat ramai. Kelompok itu masuk dan menemukan bahwa ada restoran, penginapan, toko, dan segala sesuatu yang dapat dipikirkan orang. Di 9 naga, ada banyak orang dan wilayah yang luas. Ada banyak tempat berkumpul khusus. Di beberapa tempat akan dibangun tembok kota, seperti kota pertemuan besar.
Beberapa tempat bahkan tidak membutuhkan tembok kota, seperti yang mereka lihat. Kelompok itu berjalan-jalan di sepanjang jalan. Ting Ting, apakah pertukarannya ada pada pembuluh darah naga? Lu Ming bertanya. Itu benar, dan itu berada di kepala naga, di bawah kuali 9 naga surgawi. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat dulu? Kata Ruan Tingting. Baiklah, Lu Ming juga sangat penasaran. Kelompok mereka melewati gedung dan terbang ke arah kepala naga. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kepala naga. Di kepala naga, ada tanah datar yang sangat luas. Di tengah tanah datar, terdapat panggung pertarungan besar dengan banyak tempat duduk di sekelilingnya. Menurut Ruan Tingting, ini adalah tempat Istana Langit Empyrean mengadakan acara akbar di masa lalu. Misalnya, acara akbar seperti pemujaan kepada surga atau kompetisi antar jenius akan diadakan di sini. Oleh karena itu, pertemuan yang akan diadakan beberapa hari kemudian juga diadakan di sini. Namun, bukan ini yang menarik perhatian semua orang. Mata semua orang benar-benar tertarik pada kuali besar di depan ruang terbuka. Di bagian depan kepala naga, ada kuali besar. Kuali itu berwarna hitam pekat dan sebesar gunung. Mencapai ke awan dan tingginya setidaknya beberapa ribu meter. Dari kejauhan terlihat sangat megah. Orang bisa melihat naga sejati berputar-putar di sekitar kuali, tampak sangat hidup. Ini adalah kuali 9 naga surgawi. Di kepala masing-masing dari 9 pembuluh darah naga, terdapat kuali 9 naga surgawi. Legenda mengatakan bahwa kuali 9 naga surgawi ada di sana ketika 9 kota naga dibangun. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak itu. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun tertinggi yang digunakan oleh para ahli kuno untuk menekan 9 pembuluh darah naga. Kata Ruan Tingting, harta karun tertinggi. Mengapa tidak ada yang mengambilnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa mengambilnya, bahkan para penggarap kuat dari jalur kekaisaran pun tidak. Kuali 9 naga surgawi telah ada di dunia ini sejak lama, tidak pernah bergerak. Tampaknya telah menyatu dengan urat naga dan telah ada sejak zaman kuno. Kata Ruan Tingting. Lu Ming terkejut. Dia memandang kuali 9 naga surgawi di kejauhan dengan takjub. Adapun si gendut, Xian Yanxing, Qiao Xuan, dan yang lainnya, meskipun mereka pernah mendengarnya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Mereka juga kaget. Ada 9 kuali besar dengan ukiran naga asli di atasnya. Tingginya beberapa ribu meter dan sudah ada sejak zaman kuno. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Lu Ming dan yang lainnya bukan satu-satunya yang berada di dekatnya. Ada banyak orang yang berhenti untuk menonton. Sepertinya seseorang sedang mendekati kuali 9 naga surgawi. Kata Xian Yanxing. Yang lain juga melihat seorang pemuda kekar sedang berjalan menuju kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi memancarkan tekanan yang sangat besar. Kecuali Anda seorang ahli, Anda tidak bisa mendekatinya. Wang Haoxian, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Ayo naik dan lihat, Lu Ming berkata dan melangkah maju. Ketika mereka berada dalam jarak 10.000 meter dari kuali 9 naga surgawi, mereka merasakan tekanan besar yang memancar dari kuali tersebut. Pada saat ini, Lu Ming mengangkat alisnya dan ada ekspresi terkejut di matanya. Saat dia berada dalam jarak 10.000 meter dari kuali 9 naga surgawi, dia tiba-tiba merasa bahwa garis keturunan 9 naga itu agak aneh. Tampaknya sedikit cemas, tapi juga sedikit bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena kuali 9 naga surgawi maka garis keturunan 9 naga berbeda? Kuali 9 naga surgawi dikenal sebagai 9 naga. Ada gambar naga asli yang diukir di atasnya untuk menekan pembuluh darah naga. Mungkin itu benar-benar ada hubungannya dengan naga, itulah sebabnya garis keturunan 9 naga tidak normal. Lu Ming diam-diam menebak di dalam hatinya. Mereka menahan tekanan dan terus maju. Segera, Qiao Xuan tidak tahan lagi dan menghentikan langkahnya sementara Lu Ming dan yang lainnya terus maju. Semakin dekat dia, semakin dia merasakan kehebatan kuali 9 naga surgawi. Itu tinggi dan megah, penuh perubahan, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu dari zaman kuno. 9 garis keturunan naga di tubuh Lu Ming tampak semakin cemas dan bersemangat. Kekuatan garis keturunan sepertinya mendidih. Bang! Bang! Di depannya ada seorang pemuda kekar yang terus berjalan ke depan.
Otot-ototnya kencang dan ki serta darahnya melonjak. Ki dan darah membentuk naga yang mengaum. Itu bukan manusia, itu iblis, naga banjir. Kata Xian Yanxing. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa pemuda kekar di depannya bukanlah manusia, melainkan naga banjir. Dia pasti seorang jenius dari lembah iblis langit. Binatang iblis level 6, mampu bertransformasi. Pemuda iblis itu berjalan maju selangkah demi selangkah hingga dia mencapai dasar kuali 9 naga surgawi. Dia melihat ke arah kuali 9 naga surgawi dan benar-benar mengulurkan tangannya untuk memegang salah satu sudut kuali 9 naga surgawi. Haha, naga banjir itu sungguh aneh. Dia sebenarnya ingin memegang kuali 9 naga surgawi. Dalam mimpinya, itu adalah harta karun yang bahkan tidak bisa disentuh oleh kaisar. Seseorang mencibir di kejauhan. Benar saja, naga banjir meraung ke langit, tapi kuali tidak bergerak. Pada akhirnya, naga banjir malah menampakkan wujud aslinya. Itu adalah naga banjir merah yang panjangnya lebih dari 200 meter. Ia meraih kuali dengan cakarnya, tapi kuali itu tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, naga banjir tidak punya pilihan selain kembali ke bentuk manusianya dan selangkah demi selangkah, dia mundur. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga di tubuh Lu Ming menjadi lebih ganas, seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Lu Ming punya ide. Dia mengendalikan 9 garis keturunan naga. Dia tidak bisa membiarkan 9 garis keturunan naga muncul di sini. Kalau tidak, akan merepotkan jika tersiar kabar. Lu Ming segera mundur, mengaum. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga sepertinya mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Raungan itu datang dari tubuh Lu Ming, tapi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Namun saat ini, kejadian mengejutkan terjadi. Berdebar. Kuali 9 naga surgawi di depannya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, pembuluh darah naga bergetar dan angin serta awan berubah. Tekanan mengerikan muncul dari kuali 9 naga surgawi. Tidak bagus, mundur. Lu Ming dan yang lainnya buru-buru mundur. Setelah mundur 10.000 meter, tekanannya jauh berkurang. Setelah kuali 9 naga surgawi berguncang beberapa saat, kuali itu kembali hening, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, suasana sudah heboh. Semua orang merasakannya. Itu tidak mungkin hanya ilusi. Kuali 9 naga surgawi, yang sudah lama tidak bergerak, ternyata bergerak. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Naga Abadi Chapter 827 Bahasa Indonesia. 827 Bab 827 Melawan Naga Banjir. Kuali 9 naga surgawi, yang bahkan para ahli jalur berdaulat pun tidak bisa bergerak, ternyata bergerak. Mengapa? Kenapa tiba-tiba bergerak? Banyak orang berspekulasi dengan kaget. Bahkan banyak orang yang sudah menyampaikan kabar tersebut kepada para tetua di keluarganya. Apakah karena garis keturunan 9 naga? Kuali 9 naga surgawi bergerak karena garis keturunan 9 naga. Lu Ming menebak dalam hatinya. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini. Kata Lu Ming. Dia memperkirakan akan ada Big Shot yang segera hadir untuk memeriksa situasi. Bagaimanapun juga, kuali 9 naga surgawi, yang tidak bergerak selama berabad-abad, tiba-tiba bergerak. Itu terlalu tidak normal. Bang! Tiba-tiba, sosok tinggi muncul di belakang Lu Ming dan menghalangi jalannya. Itu adalah monster naga banjir. Yang mulia, mengapa Anda menghalangi jalan saya? Lu Ming mengerutkan kening. Naga banjir memancarkan aura yang kuat. Ia menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut dan keserakahan. Garis keturunanmu sangat istimewa. Jika kamu membiarkan aku melepaskan garis keturunanmu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Naga banjir berkata dengan dingin dan sombong. Keserakahannya semakin kuat. Tampaknya ia merasakan kelainan dari 9 garis keturunan naga di Lu Ming. Wow, ada yang salah dengan otak reptil ini. Dia pikir dia siapa yang ingin mengambil garis keturunan seseorang. Si gendut langsung marah saat mendengar itu. Dia menatap naga banjir dengan tatapan tidak bersahabat. Serangga ras iblis, beraninya kamu menjadi begitu sombong di sini. Ini 9 naga. Ruan Tingting juga berkata dengan dingin. Beraninya kamu menghinaku. Kamu mendekati kematian. Mati. Naga banjir berteriak dengan dingin, cahaya dingin di matanya. Sarangnya,
Serangga bau ini masih sangat sombong. Saya menyarankan agar kita memenggal kepalanya dan memanggangnya. Si gendut berteriak dan bahkan menelan seteguk air liur. Kamu sedang mencari kematian. Naga banjir itu meraung dan melayangkan pukulan ke arah si gendut. Aku tidak takut padamu. Fatih bergegas maju dengan kapak perangnya dan mengayunkannya ke bawah. Dentang. Tinju naga banjir menghantam kapak tempur si gendut dengan suara keras. Ekspresi si gendut berubah, dan lemaknya bergetar hebat. Dia mundur 7 atau 8 langkah dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Tingkat naga banjir telah mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat ke-6, setara dengan puncak alam samudera spiritual tingkat ke-6, sedangkan si gendut hanya berada di alam samudera spiritual tingkat ke-5. Tidak ada di antara kalian yang akan pergi hari ini. Mata naga banjir bersinar dengan cahaya dingin. Kemurnian garis keturunan naga banjir ini telah mencapai 20%. Ini sangat kuat. Wang Haoxian muncul di samping Luming dan berkata, seekor binatang iblis memiliki garis keturunan binatang dewa. Bergantung pada kemurnian garis keturunan, bakat dan kekuatan mereka juga akan berbeda. Keturunan biasa dikatakan memiliki garis keturunan binatang dewa, tetapi keturunan yang sangat kurus mungkin hanya memiliki 1% atau 1/10 darinya. Sangat jarang mencapai 1/10, yang merupakan kemurnian 10%. Keturunan seperti itu sangat kuat dan bahkan bisa bersaing dengan para jenius setingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan setingkat dewa. Naga banjir di depannya memiliki garis keturunan naga sejati, dan sudah mencapai 20%, yang bahkan lebih menakutkan. Namun, naga banjir yang ditemui Luming di Pulau Pasir Emas di Lautan Astral yang kacau hanya berisi 1/10 dari garis keturunan naga sejati. Bang! Naga banjir melangkah menuju Luming. Di sampingnya, Xian Yanxing dan Wang Haoxian hendak bergerak. Biarkan aku yang melakukannya. Luming melambaikan tangannya dan kilatan dingin muncul di matanya. Ledakan. Naga banjir sangat mendominasi saat melayangkan pukulan ke arah Luming. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Bibir naga banjir melengkung membentuk seringai sinis. Niat membunuh melintas di mata Luming. Gendut, ayo kita makan daging naga malam ini. Kemudian, dia maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan dan tinju naga banjir bertabrakan. Bang! Terdengar ledakan teredam di udara. Ekspresi naga banjir berubah drastis, dan tubuhnya gemetar saat mundur. Berdebar, Luming maju selangkah dan menempuh jarak 100 meter dalam sekejap. Dia menyusul naga banjir dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Mengaum, naga banjir itu meraung dan berubah menjadi naga banjir merah sepanjang 200 meter. Ia ditutupi sisik tebal dan cakarnya setajam pisau. Itu merobek Luming. Luming menyerang dengan telapak tangannya lagi, berbenturan dengan cakar naga banjir. Naga banjir itu meraung dan tubuh besarnya mundur dengan liar. Salah satu tulang jarinya dipatahkan oleh Luming. Wir Dragon ini memiliki 20% garis keturunan naga sejati, yang levelnya hampir sama dengan Gui Yue. Tentu saja, itu sepenuhnya dihancurkan oleh Luming. Luming melangkah maju dan meraih salah satu cakar naga banjir. Dengan teriakan nyaring, dia melemparkan tubuh naga banjir besar itu ke udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Tanah berguncang hebat. Namun, tanah di sini telah ditekan oleh kuali 9 naga surgawi sepanjang tahun dan sudah tidak bisa dihancurkan. Tubuh naga banjir besar itu hancur, namun tanah hanya berguncang, tidak retak sama sekali. Serangkaian suara berderak terdengar, dan naga banjir menjerit kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Di dekatnya, orang lain yang menonton tercengang. Luming terlalu kejam. Wir Dragon yang begitu kuat seperti cacing tak berguna di tangan Luming. Haha, biarkan aku yang melakukannya. Ayo makan daging naga banjir malam ini. Si gendut itu berteriak sambil mengangkat kapak perangnya dan menebas naga banjir. Naga banjir meraung dan meronta. Saat lemaknya berkurang, tubuhnya terus menyusut. Di saat yang sama, tubuhnya dipenuhi cahaya berdarah, seperti nyala api berwarna darah yang menyala. Namun, langkahnya masih terlalu lambat. Saat darah berceceran ke segala arah, salah satu kakinya terpotong oleh lemak. Bus! Sesaat kemudian, naga air berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menghilang. Luming ingin memberikannya kepada si gendut, tapi saat dia santai,
naga banjir itu lari. Dia benar-benar membakar garis keturunan binatang suci di tubuhnya. Biarpun dia tidak mati, masa depannya akan terputus. Lu Ming bergumam. Naga banjir telah membakar garis keturunan binatang suci di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Lu Ming lengah. Kalau tidak, naga banjir tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia telah membakar garis keturunan binatang sucinya. Nes, dia benar-benar kabur. Untungnya, ia tertinggal satu kaki. Pria gendut itu berteriak dengan murung dan berlari menuju kaki naga banjir yang panjangnya puluhan meter. Haha, ayo kembali dan panggang daging naga banjir. Fatih memegangi kaki naga banjir dan membawanya di bahunya. Dia tertawa terbahak-bahak hingga hampir meneteskan air liur. Di dekatnya, yang lain terdiam. Kelompok orang ini tidak mungkin berencana untuk memanggang kaki naga banjir, bukan? Banyak orang bahkan menelan ludahnya. Daging naga banjir yang mengandung garis keturunan naga sejati adalah suplemen yang bagus. Gendut, ayo kembali dan memanggang daging. Tapi kamu harus menyimpannya dulu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Fatih menyingkirkan kakinya dan kelompok itu pergi dengan gembira. Mereka tiba di puncak gunung kecil yang jaraknya ratusan ribu mil dan menyalakan api unggun untuk memanggang kaki tersebut. Fatih adalah seorang pelahap tingkat abu tulang, dan keterampilan memanggangnya sangat unggul. Selain itu, ia selalu membawa saus, cuka, minyak, garam, dan bumbu lainnya di dalam ring penyimpanannya. Tidak lama kemudian, kaki naga itu berubah menjadi kuning kemasan. Minyak menetes ke bawah, dan bau harum menyerang hidung. Daging naga banjir dipotong-potong, dan semua orang mulai makan. Daging naga banjir mengandung darah naga asli, jadi itu pastinya merupakan tonik yang hebat. Rasanya juga sangat enak. Bahkan Xian Yanxing, Ruan Tingting, dan gadis-gadis lainnya memiliki makan yang besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 828 Bahasa Indonesia. 828 Bab 828 di Feng. Saat daging naga banjir masuk ke perutnya, berubah menjadi energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Gumpalan darah naga sejati di dalamnya beredar ke seluruh tubuhnya, yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan dapat meningkatkan kekuatannya. Jika bisa dikonsumsi dalam jangka panjang, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Haha, Lu Ming, bagaimana mungkin tidak ada anggur jika ada daging? Ini dia. Si gemuk melambaikan tangannya dan toples anggur berkualitas muncul. Mereka terbang menuju Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Semua orang membuka toples anggur dan mulai minum dalam jumlah besar. Gendut, aku tidak menyangka kemampuanmu begitu bagus. Ruan Tingting meminum beberapa teguk anggur, tetapi dia tidak menggunakan energi internalnya untuk memaksa anggur keluar. Seketika, dua bunga merah melayang di wajah mungil cantiknya, membuatnya semakin cantik. Fatih tertegun dan hampir ngiler. Sesak, bagaimana? Ikuti saya mulai sekarang, dan saya jamin Anda akan memiliki kehidupan yang baik setiap hari. Xian Yanxing, Qiao Xuan, dan yang lainnya meremehkan lemak. Alasan ini terlalu dangkal. Saat Lu Ming dan yang lainnya sedang melahap makanan dan anggur, banyak tokoh penting datang ke Kepala Naga, di bawah Kuali 9 Naga Surgawi. Mereka menerima kabar bahwa Kuali 9 Naga Surgawi, yang tidak bergerak selama berabad-abad, telah bergerak. Mereka segera bergegas memeriksa situasi. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, tidak ada pergerakan dari Kuali 9 Naga Surgawi. Mereka tidak tahu mengapa Kuali 9 Naga Surgawi berpindah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berhenti di situ saja. Lebih dari 2 jam kemudian, Lu Ming sudah kenyang. Sedangkan sisa daging naga banjir, lemaknya disimpan atas nama penyimpanan. Begitu saja, mereka duduk bersila di puncak gunung kecil dan bercocok tanam sendiri, menunggu pertemuan pertukaran 2 hari kemudian. Wang Haoxian tidak berkultivasi, dan dia berada dalam kekacauan. Di masa lalu, dia fokus pada kultivasi dan satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah saudara laki-lakinya. Dia tidak punya teman lain dan tidak cocok dengan para jenius keluarga Wang lainnya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, saat dia bersama Lu Ming dan yang lainnya, dia merasa sangat santai dan nyaman. Dia tiba-tiba merasa menikmati suasana seperti itu. Apakah ini yang dimaksud dengan teman?
Wang Haoxian bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya mengikuti Lu Ming karena dia tidak punya pilihan lain. Jika ada kesempatan, dia akan tetap membalaskan dendam kakaknya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri, hatinya tidak bisa tenang, dan dia tidak memiliki mood untuk berkultivasi. Tentu saja, yang lain tidak tahu bahwa Wang Haoxian sedang berpikiran liar. Waktu berlalu sangat cepat selama berkultivasi. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Pada hari ini, platform besar di bawah Kuali 9 Naga Surgawi sedang ramai dikunjungi orang. Banyak pemuda dan pemudi tampan dan cantik dengan aura berbeda terbang ke langit dan mendarat di kursi di sekitar ruang terbuka. Lu Ming, Xian Yanxing, dan si gendut tiba di tempat itu. Mereka menemukan suatu tempat dan duduk. Ada begitu banyak favorit surga. Sebagian besar dari 300 favorit surga teratas telah muncul. Wang Haoxian melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Di antara mereka, hanya Wang Haoxian yang masuk dalam daftar 1000 talenta teratas. Tentu saja, dia mengenal lebih banyak orang daripada Lu Ming dan yang lainnya. Tak lama kemudian, puluhan ribu orang berkumpul di sekitar ruang terbuka tersebut. Tentu saja, sebagian besar anak muda ada di sini untuk menonton pertunjukan tersebut. Tidak mungkin bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran. Pertukaran kali ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan antara tokoh-tokoh top. Sekte mayat surgawi ada di sini. Seseorang berteriak. Dari utara, sekelompok lebih dari 200 orang, semuanya mengenakan jubah hitam dan membungkus tubuh mereka, terbang mendekat. Tentu saja, semua orang di sini adalah anak muda, dan tidak ada orang tua. Orang yang paling menarik perhatian adalah orang yang terbang di depan. Dia tinggi dan membawa peti mati di punggungnya. Peti mati itu berwarna hitam pekat. Meski saat itu siang hari bolong dan banyak sekali orang, namun semua orang tetap merasa suasananya suram dan sangat menakutkan. Dia adalah iblis mayat, peringkat 102 dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia memurnikan mayat seperti iblis. Wajah Wang Haoxian sangat serius. Wajah yang lain juga menunjukkan ekspresi serius. Tempat ke-102 dalam daftar 1000 talenta terbaik benar-benar menakutkan. Jelas sekali, Simo adalah pemimpin sekte mayat surgawi kali ini. Lebih dari 200 orang dari sekte mayat langit berdiri di kehampaan, tidak bergerak. Bus dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari timur ketika sosok-sosok muda terbang mendekat. Jumlah orangnya juga sekitar 200. Namun, semua pemuda ini memiliki aura yang berbeda. Ada yang memperlihatkan tampang galak, ada yang penuh semangat kepahlawanan, ada yang sangat dingin, dan ada yang sangat menawan. Pakaian yang mereka kenakan juga memiliki bentuk dan warna yang aneh. Klan iblis dari lembah iblis langit telah tiba. Iblis dari lembah iblis langit juga berdiri di langit, memancarkan aura yang kuat saat mereka melihat ke bawah. Tatapan mereka menyapu seluruh tempat dengan sedikit rasa jijik. Bakat surgawi dari klan iblis di lembah iblis langit memiliki garis keturunan binatang dewa. Mereka mengira mereka lebih unggul dan meremehkan pejuang manusia. Itu hanya rumor di masa lalu, tapi sepertinya itu benar. Itu naga banjir. Pria gendut itu mendecakkan lidahnya dan berbisik. Di antara setan-setan itu, mereka melihat seorang pemuda kekar dengan kaki patah. Dia adalah naga banjir yang dipotong oleh lemak itu 2 hari yang lalu. Mata naga banjir itu sangat suram saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh pemandangan. Saat berikutnya, dia melihat Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya juga berada di timur. Begitu naga banjir melihat Lu Ming dan yang lainnya, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Ia membisikkan beberapa kata ke telinga seorang pemuda berbaju merah di sebelahnya. Kemudian, pemuda lapis baja merah memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Bus, naga banjir dan pemuda berbaju merah muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya dalam sekejap. Aura mereka yang kuat dan kejam meledak dan menekan Lu Ming dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Di samping, yang lain terkejut. Lu Ming dan kelompoknya duduk diam. Kalian yang melumpuhkan kaki Aoqian. Pemuda berbaju merah berkata dengan dingin sambil menatap Lu Ming dan yang lainnya. Membanjiri daging naga, rasanya sangat enak.
Pria gendut itu menjilat bibirnya dan mencibir. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda berbaju merah itu berteriak dengan marah. Auranya menjadi lebih ganas, seolah dia akan membunuh seseorang di saat berikutnya. Setan-setan muda lainnya memandang dengan senyuman dingin. Teman-teman dari ras monster, pertukarannya belum dimulai. Silakan kembali sekarang. Tepat pada saat ini, suara yang sejelas angin terdengar dari kejauhan. Saat suara itu memudar, sesosok tubuh muncul di udara. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau. Dia memiliki alis seperti pedang dan wajah tampan. Dia memiliki senyuman lembut di wajahnya, tetapi ada yang mulia yang tak terlihat datang dari tubuhnya. Di Feng? Ini Di Feng. Banyak orang berteriak ketakutan. Jantung Luming berdetak kencang. Di Feng, yang berada di peringkat 101 dalam daftar 1000 talenta terbaik, dikatakan sebagai keturunan kaisar bela diri Di Yi. Dia memiliki bakat nenek moyangnya dan sangat kuat. Di Feng. Mata pemuda berbaju merah itu dipenuhi rasa takut. Di Feng memandang pemuda lapis baja merah dan naga banjir dan tersenyum, kalian berdua, silakan kembali. Jika Anda ingin bertarung, tunggu hingga pertukaran dimulai. Tentu saja akan ada pertempuran. Sejak Di Feng berbicara, pemuda lapis baja merah secara alami harus memberinya wajah. Dia mendengus dingin dan menatap Luming dan yang lainnya. Kamu mematahkan salah satu kaki Aoqian, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Dengan itu, dia dan Aoqian terbang kembali ke tim iblis. Kaisar Naga Abadi Chapter 829 Bahasa Indonesia. 829 Luming gagal terpilih. Saudara Simo, Saudara Peng, bagaimana kita harus melanjutkan pertukaran ini? Kenapa kamu tidak memberi kami pendapatmu? Di Feng tersenyum ketika dia melihat seorang pemuda berjubah emas di antara mayat iblis dan iblis. Di 9 naga, Istana Surgawi Surga Empir Anda pasti memiliki keunggulan dalam hal jumlah jenius. Jika kalian semua naik, tentu saja kami akan dirugikan. Bagaimana dengan ini? Untuk setiap level, masing-masing dari ketiga kubu akan mengirimkan 10 orang dan bergiliran berkompetisi. Ketika satu pihak tersingkir sepenuhnya, pihak dengan sisa orang terbanyak akan menang. Bagaimana menurutmu? Mayat iblis itu membuka mulutnya. Suaranya sangat serak, seperti suara logam yang bergesekan. Bagus, inilah yang kuinginkan. Pemuda berjubah emas dari klan iblis berbicara. Jelas sekali, dia adalah pemimpin para jenius dari klan iblis. Baiklah, aku juga tidak keberatan. Namun, mari kita lupakan 3 tingkat terbawah dari tingkat samudera spiritual. Bagaimana kalau kita mulai langsung dari tingkat keempat samudera spiritual? Petik 2. Kata Di Feng. Baiklah. Mayat iblis dan pemuda berjubah emas dari klan iblis keduanya mengangguk setuju. Kalau begitu, ayo pilih kandidat kita sendiri. Dengan itu, Di Feng terbang turun dari tribun dan mulai mendiskusikan kandidat dengan beberapa manusia jenius lainnya. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai bentrokan paling sengit sebelum pertempuran Providence. Ini bisa menguji pihak lain dan juga mengambil kesempatan untuk menekan momentum pihak lain. Tak satu pun dari ketiga kubu yang berani gegabah, dan mereka akan mengirimkan kandidat terkuatnya. Setelah beberapa saat, seorang pemuda terbang menuju Luming dan yang lainnya. Setelah dia tiba, dia menangkupkan tinjunya ke arah Kong Jin dan berkata, Saudara Kong Jin. Ini aku. Lemak sedikit terkejut. Budidaya Saudara Kong Jin seharusnya berada di alam samudera spiritual tingkat kelima, bukan? Tuan Muda Di Feng, saya ingin mengundang Saudara Kong untuk berpartisipasi dalam kompetisi alam samudera spiritual tingkat kelima. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Kata pemuda itu. Haha, aku merasa tersanjung atas penghargaan tinggi Tuan Muda Di Feng terhadapku. Saya setuju. Si gendut tertawa terbahak-bahak, merasa sedikit sombong. Begitu banyak orang yang memilihnya untuk bertarung, jadi dia tentu saja bangga. Luming dan yang lainnya tergerak. Itu mungkin karena si gendut telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dalam pertempuran dengan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi beberapa waktu lalu. Itu sebabnya dia diajak bertarung. Terima kasih banyak. Pemuda itu tertawa, lalu berbalik dan pergi. Mengapa kamu tidak mengundang Luming? Ruan Tingting sedikit terkejut.
Masuk akal bahwa Luming telah menunjukkan kekuatan tempur yang lebih kuat dalam pertempuran dengan Gui Yue dari Sekte Mayat Surgawi setengah bulan yang lalu. Mengapa Luming tidak diundang ke pertempuran di tingkat samudera spiritual tingkat 6? Xian Yanxing, Si Gendut, Kiao Xuan, dan yang lainnya juga terkejut. Sebagian besar jenius tingkat dewa dalam daftar 1000 talenta teratas berada di alam samudera spiritual tingkat ke-6. Saya kira karena ada terlalu banyak jenius tingkat dewa di alam samudera spiritual tingkat 6, dan mereka tidak mengetahui tingkat garis keturunan Luming, mereka tidak memilihnya. Kata Wang Haoxian, banyak jenius tingkat dewa dalam daftar 1000 talenta teratas berada di alam samudera spiritual tingkat 6, seperti Wang Haoxian dan Long Qianli. Dengan jumlah orang yang cukup, wajar jika mereka tidak memilih Luming. Misalnya, Wang Haoxian dan Long Qianli, yang baru saja membangkitkan garis keturunan dewa kelas 1, tidak dipilih. Luming tersenyum. Karena dia tidak perlu bertarung, dia bisa bersantai dan menyaksikan pertarungan antara para jenius lainnya. Itu bagus untuk memperluas wawasannya. Tak lama kemudian, calon dari ketiga partai tersebut terpilih. Kali ini, Istana Surgawi Surga Empirean akan menjadi tuan rumahnya. Mari kita mulai. Di Feng tertawa ketika dia mengumumkan sebuah nama. Bus, sesosok muda terbang ke tengah ring pertempuran. Tubuhnya seperti pisau, dan aura yang sangat tajam memenuhi udara. Kultivasi orang ini berada di puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Melihat teknik kultivasinya, dia adalah orang pilihan keluarga Jiang. Siapa yang ingin melawanku? Penguasa keluarga Jiang melihat ke arah Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Setan Langit dan berteriak. Aku akan melakukannya. Dari arah Sekte Mayat Surgawi, sesosok tubuh berkedip dan mendarat di ring pertempuran. Aura yang dia ungkapkan juga berada di puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Berdebar, tanpa berkata apa-apa, pemuda dari keluarga Jiang melangkah maju. Aura tajam di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Seluruh dirinya seperti pedang perang. Lengannya seperti pedang, menebas pemuda dari Sekte Mayat Langit. Pemuda dari Sekte Mayat Surgawi dengan cepat mundur, menjauhkan dirinya dari kedaulatan keluarga Jiang. Dengan lambaian tangannya, 9 mayat halus muncul di depannya. 9 mayat halus memancarkan aura kuno. Mereka mengenakan baju besi logam dan memegang tombak perunggu. Aura yang dipancarkan oleh 9 mayat halus sebenarnya telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Pemuda dari Sekte Mayat Surgawi hanya berada di puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, namun ia mampu mengendalikan 9 mayat halus di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Dia benar-benar menakutkan dan memiliki bakat yang tak tertandingi dalam memurnikan mayat. Membunuh. Orang pilihan keluarga Jiang memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia memukul dengan telapak tangannya. Berdebar. Dia bentrok dengan mayat halus dan mengirimnya terbang. Kulit mayat yang halus itu sekuat besi, dan kebal. Paragon keluarga Jiang hanya mengirim mayat halus itu terbang, tapi dia belum memecahkannya. Setelah mayat halus pertama dikirim terbang, 8 mayat halus lainnya menerkam ke arah pilihan keluarga Jiang. 8 tombak panjang menembus udara, menciptakan sonic boom yang menakutkan saat mereka terbang menuju pilihan keluarga Jiang. Paragon keluarga Jiang melolong panjang saat tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Dia seperti senjata surgawi yang sangat tajam saat dia membantainya. Keduanya jelas merupakan jenius yang sangat kuat. Meskipun mereka bukan jenius setingkat dewa, kecakapan bertarung mereka jelas menakutkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Keduanya terlibat dalam pertempuran hebat, dan puluhan ronde berlalu dalam sekejap mata. Para elit keluarga Jiang menyerang ke depan, mencoba menerobos pertahanan mayat halus dan menyerang murid Sekte Mayat Surgawi. Cara terbaik untuk menghancurkan mayat halus adalah dengan mengalahkan orang yang mengendalikannya. Namun, akan sangat sulit bagi elit keluarga Jiang untuk keluar dari 9 mayat halus, yang 2 tingkat lebih tinggi darinya dan tidak takut mati. Situasi berubah menjadi jalan buntu. Setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, anggota keluarga Jiang yang terpilih kehabisan yuan asli dan terlempar dari panggung pertarungan, berakhir dengan kekalahan. Istana Kaisar Surga telah kalah dalam pertempuran pertama sebagai gantinya. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang menjadi tidak sedap dipandang. Setelah pemuda dari Sekte Mayat Surgawi menang, dia juga terbang ke ring pertempuran dan duduk bersila untuk memulihkan diri.
Dia bisa saja memilih untuk terus bertarung, tapi jelas dia telah menghabiskan banyak energinya. Dia hanya bisa bertarung lagi setelah pulih. Sekte Mayat Surgawi telah memenangkan babak ini, jadi mereka harus mengirim satu orang lagi untuk bertarung. Bus! Pemuda lain dari Sekte Mayat Surgawi melangkah ke ring pertempuran. Kali ini, giliran Lembah Setan Langit yang bertarung. Kali ini, Lembah Setan Langit mengirim seorang pemuda jangkung. Dia adalah harimau iblis dengan garis keturunan harimau langit binatang surgawi. Namun, konsentrasi garis keturunannya bahkan tidak 10%. Di antara keturunan binatang iblis, sangat jarang garis keturunan mencapai kemurnian 10%, sama seperti jarangnya manusia membangkitkan garis keturunan dewa. Namun, meski kemurniannya tidak mencapai 10%, itu sudah mendekati. Harimau iblis ini sangat kuat dan mengalahkan murid Sekte Mayat Surgawi setelah beberapa lusin gerakan. Dengan cara ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit masing-masing memenangkan satu pertempuran. Saya akan terus berjuang. Kali ini, giliran Istana Surgawi Surga Empir, kan? Mata harimau iblis beralih ke para jenius Istana Surgawi Surga Empirean. Aku akan melakukannya. Di Istana Kaisar Surga, seorang pemuda terbang. Kali ini, yang terpilih adalah keluarga Dongfang, yang menduduki peringkat pertama di antara 6 keluarga besar kuno. Dia adalah kebanggaan keluarga Dongfang. Dikatakan bahwa keluarga Dongfang mewarisi 2 teknik budidaya tingkat dewa yang sangat kuat. Elit ini mengembangkan gulungan 9 dewa yang menghancurkan surga, yang dapat meminjam kekuatan dewa. Seolah-olah dewa telah merasukinya, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kali ini, elit klan Dongfang telah mengalahkan harimau iblis. Kaisar Naga Abadi Chapter 830 Bahasa Indonesia. 830 Pertarungan si Gendut. Begitu saja, ketiga kubu bergantian bertarung, masing-masing dengan kemenangan dan kekalahannya masing-masing. Kebanyakan jenius tingkat dewa dalam daftar 1000 talenta teratas telah mencapai alam samudera spiritual tingkat ke-6. Misalnya, Long Qianli dan Wang Haoxian, yang berada di peringkat terbawah daftar, telah mencapai alam samudera spiritual tingkat ke-6. Oleh karena itu, jarang sekali para jenius tingkat dewa muncul di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Pada akhirnya, bakat baru muncul di Sekte Mayat Surgawi. Dia telah membangkitkan garis keturunan dewa kelas 1, dan kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa menyapu bersih semua orang. Pada akhirnya, pertempuran untuk tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual dimenangkan oleh Sekte Mayat Surgawi. Hal ini menyebabkan wajah Di Feng menjadi gelap. Di masa lalu, Istana Kaisar Langit Surgawi dan Lembah Iblis Langit memiliki kekuatan yang sama, sedangkan Sekte Mayat Surgawi adalah yang terlemah di antara ketiga kekuatan tersebut. Namun, kali ini, Sekte Mayat Surgawi telah menang. Selanjutnya, mari kita bertempur di alam samudera spiritual tingkat kelima. Di Feng mengumumkan, pertempuran di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual bahkan lebih intens dan menakutkan. Namun, platform pertempuran ini ditutupi oleh prasasti dan susunan. Belum lagi tingkat samudera spiritual, bahkan ahli alam embrio roh pun tidak dapat merusaknya, jadi semua orang dapat melakukan apapun yang mereka mau. Pertempuran tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual dimulai dengan kemenangan dan kekalahan di ketiga sisi. Namun, tidak lama kemudian, Lembah Iblis Langit mengirimkan keturunan kuat yang kemurnian garis keturunannya telah mencapai 10%. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan dia menekan dua sisi lainnya. Orang ini memiliki garis keturunan buaya surgawi purba. Pertahanannya sangat menakutkan, dan dia sangat kuat. 3 orang dari Sekte Mayat Surgawi dan Istana Surgawi Surga Empirean telah dikalahkan olehnya. Brengsek, apakah Istana Surgawi Surga Empirean tidak memiliki keajaiban spiritual tingkat samudera tingkat kelima yang telah membangkitkan garis keturunan surgawi? Petik 2. Para jenius dalam daftar 1000 talenta teratas tampaknya semuanya telah menembus alam samudera spiritual tingkat ke-6. Jika ada, mereka pastilah orang-orang jenius yang baru naik daun. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang ke arena. Seseorang menyadari bahwa pemuda ini adalah salah satu talenta tertinggi dari pengawal istana di Tian. Apa yang membuat orang bersemangat adalah bahwa favorit surga ini telah membangkitkan garis keturunan dewa kelas 1.
Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia mampu bertarung melawan surga favorit ras iblis. Pada akhirnya, mereka bertarung ratusan ronde tanpa pemenang yang jelas. Pada akhirnya, semua orang berdiskusi dan memutuskan bahwa keduanya terikat. Namun, yang membuat orang tertekan adalah pemuda lain dari lembah iblis langit naik. Pemuda ini adalah naga banjir dengan garis keturunan naga sejati, dan dia juga telah mencapai 10%. Dia telah mengalahkan beberapa jenius dari sekte mayat surgawi dan istana surgawi surga Empyrean berturut-turut. Tidak mungkin, kan? Lembah iblis langit memiliki begitu banyak keberadaan kuat di tingkat kelima dari tingkat lautan spiritual. Mungkinkah mereka akan kalah dalam pertarungan ini lagi? Petik 2. Dalam hal ini, sekte mayat surgawi dan lembah iblis langit masing-masing akan memenangkan permainan. Ini sangat merugikan istana Kaisar Langit. Memang, alam samudera spiritual tingkat ke-6 adalah medan perang bagi para jenius peringkat dewa. Jumlah jenius tingkat dewa sama banyaknya dengan awan, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Pada akhirnya, terlalu sulit untuk menang. Hal yang sama terjadi pada alam samudera spiritual tingkat ke-7. Dalam hal ini, bukankah istana surgawi surga kita akan tertinggal kali ini? Banyak orang dari istana surgawi surga Empyrean sedang berdiskusi, merasa khawatir. Aku akan pergi menemui naga banjir ini. Mungkin aku bisa mendapatkan sepotong daging naga banjir lagi. Naga banjir ini tampaknya memiliki atribut angin. Kata Fatih sambil menjilat bibirnya. Kerumunan di sekitarnya terdiam. Gemuk, bisakah kamu melakukannya? Pihak lain adalah keturunan dengan 10% garis keturunan binatang suci. Ruan Tingting sedikit khawatir. Garis keturunan ketiga Fatih belum terbangun. Bisakah dia mengalahkan lawannya? Sesak, jangan khawatir. Lemak ini tidak terlalu lemah. Lu Ming tersenyum. Kekuatan tempur si gendut sangat kuat. Sebelum Lu Ming membangunkan garis keturunan dewa, dia tidak yakin bisa mengalahkan si gendut. Dalam pertarungan di level yang sama, bahkan jika lawan memiliki konsentrasi 10% garis keturunan binatang suci, Lu Ming masih percaya pada lemak. Naga banjir yang terakhir kali memiliki level yang terlalu tinggi, mencapai puncak alam lautan spiritual tingkat 6 dan memiliki 20% garis keturunan binatang dewa. Itu sebabnya lemak ditekan. Haha, Lu Ming paling mengenalku. Si gendut tertawa. Membawa kapaknya, dia terbang. Serangga kecil, biarkan dewa ini bertarung denganmu. Lemak terkekeh. Babi gendut, kamu sedang mencari kematian. Weird Dragon ras monster ini mengenakan jubah hijau dan memiliki ekspresi muram. Ao Feng, lumpuhkan lemak ini untukku. Di area ras iblis, suara dingin Ao Qian terdengar. Terakhir kali, salah satu kakinya dipotong oleh kapak Fatih. Disebut apakah itu? Daging naga banjir rasanya enak. Masih ada beberapa yang tersisa. Setelah selesai, kami akan kembali dan melanjutkan barbek. Si gendut itu menyeringai. Hal ini membuat marah seluruh ras monster. Sial, si gendut ini pantas mati. Bunuh babi gendut ini tidak masuk akal. Banyak teladan ras iblis berteriak marah ketika mereka melihat si gendut dengan niat membunuh. Adapun orang-orang dari istana surgawi surga Empyrean, wajah mereka semua tercengang. Mungkinkah lemak ini benar-benar memanggang daging naga banjir? Ini benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Terakhir kali, seseorang melihat Lu Ming dan yang lainnya memotong salah satu kaki Ao Qian dan membenarkannya. Banyak orang melihat ke arah Ao Qian dan menemukan bahwa dia memang kehilangan satu kakinya. Ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Gemuk, kamu sudah mati. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu. Ekspresi Ao Feng sangat tidak sedap dipandang. Omong kosong, makanlah kapakku. Si gendut mengangkat kapaknya dan menebas Ao Feng. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Ao Feng, dan dia menusukkannya ke arah si gemuk. Dentang, suara keras terdengar, dan tombak panjang itu berdengung. Tombak panjang Ao Feng bergetar hebat, dan dia benar-benar dipaksa mundur selangkah oleh si gendut. Bagaimana mungkin? Ao Feng meraung marah dan mengayunkan tombaknya untuk bertarung lagi. Kapak iblis penekan surga. Kapak raksasa di tangan si gendut berubah menjadi kapak yang membelah langit, dan seperti badai, ia menebas ke arah Ao Feng. Dentang, dentang, raungan terus-menerus terdengar di ring pertarungan. Kapak perang dan tombak terus berbenturan,
dan Ao Feng harus mundur selangkah setiap kali bentrok. Orang lain di tempat kejadian sangat terkejut. Jelas sekali bahwa lemak tidak membangkitkan garis keturunan dewa, tetapi dia mampu menekan Ao Feng, yang konsentrasi garis keturunannya telah mencapai 10%. Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Dari kelihatannya, garis keturunan ketiganya belum terbangun. Jika garis keturunan ketiganya dapat membangkitkan garis keturunan dewa, dia memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Kita harus menemukan cara untuk mengikatnya ke kam kita. Di Feng berkata kepada orang di sampingnya. Kaisar bela diri Di Yi memiliki banyak keturunan. Mereka pun saling bersaing dan terbagi dalam banyak kubu. Itu benar. Namun, garis keturunan ketiga orang ini belum terbangun. Jika dia tidak dapat membangkitkan garis keturunan dewa, semuanya akan sia-sia. Kata orang lain, mari kita amati dia lebih lama lagi. Lu Ming dan Xian Yanxing yang cantik juga merupakan talenta langka. Jika saya tidak salah, Lu Ming seharusnya membangkitkan garis keturunan dewa. Kita harus mengawasinya. Di Feng menginstruksikan. Pria lainnya mengangguk. Mengaum. Pada saat ini, Ao Feng meraung keras dan langsung berubah menjadi bentuk aslinya, menerkam ke arah si gemuk. Hanya ketika binatang iblis kembali ke bentuk aslinya, kekuatan tempurnya dapat dilepaskan sepenuhnya. Serangga, lihat aku memotongmu. Pria gendut itu berteriak. Tubuh gemuknya membengkak, dan kapak perang di tangannya menjadi semakin menakutkan. Itu menjadi kapak yang membelah langit dan menebas naga banjir. Bang! Bang! Tabrakan hebat terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Lemak itu menjadi lebih ganas saat dia bertarung. Dia mengangkat kepalanya dan melolong, dan cahaya kapak mengguncang langit. Puci! Darah berceceran di mana-mana saat banjir besar cakar naga dipotong oleh kapak si gendut.